Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Alifandi dengan NIM 2002311002030. Di sini saya ingin menjelaskan modal sosial dan memberikan salah satu dari contoh modal sosial. Baik, next. Langsung aja. Definisi modal sosial. Yang pertama dari Bourdieu. Modal sosial sebagai keseluruhan agregat sumber daya aktual yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet sehingga dapat mengonstitusionalkan hubungan persahabatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya yang kedua, Coleman. Modal sosial merupakan entitas majemuk yang mengandung dua elemen, yaitu modal sosial mencakup beberapa aspek struktur sosial. Yang kedua, modal sosial yang menjadi fasilitas bagi tindakan yang dilakukan oleh individu, perusahaan di dalam struktur tersebut. Selanjutnya, contoh modal sosial. Kurban. Berkenaan dengan tibanya Idul Adha atau Yaumun Nar pada tanggal 10 Zulhijjah disebut hari nar atau atas dada, karena pada umumnya waktu itu hewan yang dipotong itu adalah onta yang cara pemotongannya atau penyembelihannya dalam keadaan berdiri dengan ditusukkannya pisau ke leher dekat dada onta tersebut. Kemudian di kalangan kita populer dengan sebutan kurban, artinya sangat dekat karena hewan itu dipotong dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Next, berkurban pada hakikatnya adalah bentuk pengabdian dan kepasrahan seseorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurban tidak hanya gerakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun kurban sebenarnya memiliki hakikat yang lebih luas sebagai gerakan pemerataan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dengan berkurban, hanya masyarakat miskin di pelosok negeri yang akhirnya mampu menikmati daging kurban. Permintaan hewan kurban memacu para peternak lokal untuk memainkan jumlah stok sapi setiap tahunnya, sehingga pada peternak lokal dapat menjual ternaknya dengan harga yang layak. Siklus ekonomi bersambungan seperti ini yang akhirnya mampu membangkitkan ekonomi rakyat. Next, Dompet Duafa Singgalang turut menjalankan program penyebaran hewan-hewan kurban ke kabupaten dan di kota. Khususnya di Ketapang, program ini diberi nama dengan Tebar Hewan Kurban atau THK. Melalui program ini, mulailah memantik minat berkurban untuk menitipkan hewan kurbannya setiap di kawasan Sumatera Barat. Pada tahun 2010, program THK mulai disinergikan dengan program pemberdayaan peternak yang menyiapkan hewan kurban di daerah-daerah sasaran. Dengan program ini, masyarakat duafa tidak hanya menerima manfaat dalam bentuk daging kurban, tetapi juga manfaat ekonomi karena pemelihara ternak yang mereka lakukan. Baik, selanjutnya, selain mendapatkan keuntungan ekonomi, para peternak duafa ini juga mendapatkan pembinaan teknis peternak dan pembangunan etos kerja. Semangat untuk mandiri dan pemahaman spiritual juga turut dibekalkan. Gerakan ini masih berlanjut setiap tahunnya, sehingga nantinya para peternak di Indonesia berjaya di negeri sendiri. Mari kita bangun kesejahteraan umat dengan menyukseskan gerakan tebar hewan kurban 1437 Hijriah. Baik, mungkin cukup dari penjelasan dan contoh dari modal sosial. Semoga dengan penjelasan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan, saya sebagai manusia tidak luput dengan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.